Assalamualaikum teman-teman. Hai, namaku Hikmah Nur Kamilah. Buat kalian yang belum kenal sama aku, hai, salam kenal. Kali ini aku akan membahas tentang aliran filsafat, yaitu aliran Stoikisme. Kenapa sih aku memilih untuk membahas aliran ini? Nah, aku memilih untuk membahas aliran Stoikisme karena salah satu tujuan utama dari aliran ini, yaitu mencapai ketenangan batin, yang sangat selaras dengan tujuanku sendiri dalam menghadapi ujian hidup yang sering membuatku stres. Nah, aliran Stoikisme ini memiliki prinsipnya sendiri loh teman-teman. 3 prinsip utama Stoikisme. Yang pertama yaitu logos atau rasionalitas. Stoikisme menekankan hidup selaras dengan logos, yaitu prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Hal ini berarti bahwa dalam alam semesta ini teratur dan logis, dan kita harus menggunakan akal budi kita untuk memahami dan hidup sesuai dengan hukum-hukum alam. Yang kedua yaitu kebajikan atau virtue. Kebajikan dianggap sebagai satu-satunya kebaikan sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan juga pengendalian diri. Yang ketiga, apatheia, yaitu ketenangan batin. Nah, salah satu tujuan utama dalam Stoikisme adalah mencapai apatheia ini, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu amor fati. Amor fati maksudnya di sini adalah cinta terhadap nasib. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus mencintai dan menerima nasib kita, apapun itu. Kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari rencana alam semesta dan tidak membuang energi untuk mengeluh atau menolak apa yang telah ditetapkan. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang sejarah singkat dan juga prinsip-prinsip Stoikisme, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan aliran Stoikisme. Nah, yang pertama yaitu untuk mencapai ketenangan batin. Salah satu kelebihan Stoikisme adalah untuk membantu seseorang mencapai ketenangan batin dengan menerima hal-hal yang tidak dapat kita kontrol dan fokus pada reaksi kita terhadapnya. Hal ini menurutku mirip seperti strategi coping dalam psikologi yang dinamakan emotion focus coping. Nah, yang kedua yaitu pengembangan kebajikan. Dengan menekankan pengembangan kebajikan, Stoikisme mendorong kita untuk menjadi individu yang lebih positif dan berintegritas. Misalnya, dalam situasi di mana kita menghadapi kritik atau kegagalan, Stoikisme mendorong kita untuk tetap tenang. Yang ketiga yaitu fleksibilitas praktis. Stoikisme menawarkan pendekatan praktis untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari, membuat kita lebih resilient dalam menghadapi masalah. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah bahas tentang 3 kelebihan aliran Stoikisme, kali ini kita akan bahas 3 kekurangan dari aliran Stoikisme. Yang pertama yaitu pendekatan yang terlalu rasional. Beberapa kritik terhadap aliran ini adalah bahwa pendekatannya yang sangat rasional, sehingga dapat terasa terlalu kaku dan kurang menghargai emosi manusia. Dalam beberapa situasi, emosi bisa menjadi sumber motivasi dan kreativitas. Nah, yang kedua yaitu potensi kurangnya empati. Karena Stoikisme menekankan pengendalian emosi, ada resiko bahwa penganutnya mungkin tampak kurang empatik atau tidak peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam penerapannya. Meskipun prinsip-prinsip Stoikisme terdengar baik dalam teori, tetapi menerapkannya dalam praktik sehari-hari bisa menjadi menantang, terutama dalam situasi yang sangat emosional. Nah, kesimpulannya, Stoikisme adalah aliran filsafat yang menawarkan banyak wawasan berharga tentang bagaimana mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan melalui pengendalian diri dan penerimaan nasib. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti pendekatan yang terlalu rasional dan tantangan dalam penerapannya,
Menurutku, prinsip-prinsip ini akan sangat relevan dan bermanfaat dalam menghadapi stres dan ujian hidup. Terima kasih telah mendengarkan review saya tentang stoikisme. Semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kalian untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang aliran filsafat stoikisme.